Saya ingin berhijrah dalam Islam yang sebenarnya, karena selama ini saya banyak melakukan kesyirikan dan bid'ah karena ketidaktahuan dan kebodohan saya. Mohon tausiahnya, Ustaz. Dipahami dulu apa itu makna hijrah. Kalau menurut Nabi, hijrah itu kita meninggalkan apa yang Allah larang. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, itu kata Nabi. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah atau meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang daripadanya. Itu definisi hijrah menurut Nabi. Nah, kalau kita punya keinginan betul untuk berhijrah, tentu nanti konsekuensinya kita harus tinggalkan semua yang Allah larang, yang menjadi larangan Allah, semuanya harus kita tinggalkan. Nah, kalau niatnya berhijrah namun juga masih melakukan menerjang larangan Allah, yaitu baru sebatas niat. Padahal niat hijrah itu betul-betul samping niat harus dibuktikan tenan. Dan ketika kita berhijrah akan ada ujian dari Allah. Nah, menurut Allah salah satu bentuk kita berhijrah adalah berhenti total dari perbuatan maksiat. Coba diingat itu ayatnya, walam yusiru ala ma fa'alu itu. Surat apa itu? Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini hijrah ya. Sebelum hijrah dia gemar melakukan perbuatan keji dan mungkar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini hijrah yang sesungguhnya. Berhenti dari perbuatan fahisyah, keji. Apa itu perbuatan keji? Yang namanya fahsyah itu perbuatan keji, kemaksiatan yang madorotnya tidak hanya menimpa dirinya sendiri, namun juga menimpa orang lain. Seperti zina. Zina itu madorotnya tidak menimpa dirinya sendiri, orang lain pun juga tertimpa dengan perbuatan itu. Riba itu madorotnya juga tidak menimpa diri kita sendiri, namun orang lain juga tertimpa dari perbuatan riba, maka itu disebut fahisyah, perbuatan keji. Nah, menganiaya diri sendiri yaitu melakukan satu bentuk kemaksiatan kepada Allah yang mana perbuatannya itu menimpa, madorotnya menimpa diri sendiri. Itu namanya menganiaya diri sendiri. Artinya perbuatan mungkar, satu perbuatan yang tidak dituntunkan dalam agama. Itu melakukan satu perbuatan mungkar. Nabi tidak pernah mencontohkan, namun kita mengada-ngadakan, maka itu satu bentuk perbuatan mungkar ya. Kemungkaran ini maupun kekejian yang kita lakukan, kalau memang betul ingin hijrah, tobat, maka berhenti. Bukan hanya sebatas niat,
namun betul adamul isror, walam yusirru, ya, adamul isror, berhenti, tidak ada perbuatan lanjutan. Kalau sudah hijrah, sudah bismillah, hanya mengharap ridha Allah, berhenti dari perbuatan yang dilakukan. Nah, kalau itu dilakukan betul, berhenti, kemudian mengikuti perbuatan kejinya, perbuatan menganiaya dirinya, perbuatan mungkarnya, diikuti dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya, insya Allah akan mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Allah Maha Pengampun. Lah, cara tobat bagaimana setelah kita berhenti tidak melakukan perbuatan itu? Allah berikan kabar gembira, meski dosa kita sudah setinggi langit, sedalam lautan, israf dalam dosa, berfoya-foya dalam kemaksiatan, namun jika ada niat untuk bertobat kembali kepada Allah, berhijrah ke jalan Allah, meninggalkan apa yang Allah larang, ada caranya, ada kabar gembira dari Allah. Coba diingat cara bertobat yang telah Allah berikan. Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Ini ayat ini sudah sering kita dengar penjelasannya diulang-ulang. Maka mari kita ulang kembali biar lebih paham lagi dan lebih ada semangat lagi untuk mengamalkan bagaimana tata cara hijrah. Apa kabar gembira yang Allah berikan meski kita sudah bergelimang dosa, sehingga berfoya-foya dalam dosa, yaitu israf itu. Maka dibaca tata cara tobat menurut Allah. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53 sampai 56. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Nah, ayat-ayat ini menegaskan betapa Allah itu maha kasih sayang terhadap siapa? Terhadap hamba-hambanya yang mau bertobat. Maka ayat itu dibuka oleh Allah, Qul ya ibadiyalladzina, menggunakan kata ibadun, bukan abidun. Ada bedanya. Sedikit kami jelaskan perbedaan ini. Nah, setiap kali kita mendapati ayat Quran ataupun hadis menggunakan kata ibadun, kata ibadun itu hanya digunakan untuk menunjuk pada hamba-hamba Allah yang
taat, tunduk kepada Allah dan mau bertobat. Maka kalau ada hamba Allah yang bergelimang dosa, kemudian dia mau bertobat, maka masuk kategori ibadun. Namun setelah jelas, setelah terang, ya, kebenaran agama datang kepadanya, kok tetap dalam kedurhakaan, dalam pembangkangan, maka dia tidak disebut ibadun, namun abidun. Karena abidun itu menunjuk pada hamba Allah yang tetap dalam kedurhakaan. Dia tidak mau bertobat. Niat saja tidak ada. Niat untuk berhenti dari perbuatan maksiatnya saja tidak ada. Maka tidak disebut ibad, namun abid. Maka tadi kan ibad wa ibadur rahman, kan? Fabasyir ibad, kan selalu begitu. Setiap hamba Allah yang mau berhenti dari perbuatan maksiatnya, mau bertobat kembali kepada Allah, maka dia masuk dalam kategori ibad. Namun kalau tidak mau, niat saja tidak ada, jangankan ibad, dia tetap disebut sebagai abidun. Abid itu hamba yang senantiasa durhaka. Meski keterangan din, kebenaran din itu telah datang kepadanya. Nah, ini bedanya ibad dan abid. Nah, ayat ini ditujukan khusus kepada hamba Allah yang mau bertobat. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, israf dalam dosa-dosanya, berfoya-foya dalam kemaksiatannya. Katakan, kalau memang betul-betul ingin kembali kepada Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Meski dosamu setinggi langit, sedalam lautan, kalau kamu ingin betul-betul bertobat kepada Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, kecuali dosa menyekutukannya. Apapun dosanya, kalau memang betul-betul ada niatan untuk bertobat, berhenti total. Jangan pernah mengulangi, jangan pernah dekat-dekat lagi. Dekat-dekat saja tidak boleh. Apalagi kapoknya kapok lombok. Hari ini tobat karena takut dosa, besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Itu namanya kapok lombok, ya. Tapi kalau memang betul-betul ingin bertobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu maha pengampun, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa hamba-hambanya yang mau bertaubat. Caranya bagaimana? Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabbmu, kembali kepada ketetapan Rabbmu, tunduk patuh betul, jangan membangkang, jangan durhaka. Kalau memang betul-betul mau bertobat, kembali dengan sungguh-sungguh. Wa aslimu lahu. Cara kembali bagaimana? Buktikan kembali itu dengan penyerahan diri kepada Allah secara total, jiwa dan raga. Zahiran wa batinan, secara lahir, secara batin, serahkan jiwa raga kita kepada Allah dengan totalitas penuh, kafah betul, sungguh-sungguh betul, menyeluruh betul, jangan pilih-pilih. Ya, yang namanya tobat itu totalitas, penyerahan diri kepada Allah itu totalitas, jiwa raga. Jangan hanya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah berarti belum totalitas. Ya, maka serahkan kembali kepada Rabbmu, kepada Allah.
dibuktikan dengan penyerahan diri kepada Allah secara totalitas. Kalau baru sebatas lisan itu ya, belum ada buktinya. Kalau baru ini tuh betul ana, sekarang saya bertobat, itu baru sebatas lisan, maka perlu dibuktikan. Buktinya apa? Serahkan jiwa raga secara totalitas sebelum datang ya, min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tungsorun. Sebelum azab, sebelum datang azab kepadamu dan belum bertobat, tidak akan ditolong. Artinya sebelum datang kematian maka segera bertobat. Karena kalau kematian sudah di depan mata, nyawa sudah di kerongkongan, sekalipun kita mengucapkan sekarang aku bertobat, sekarang aku bertobat, maka tetap tertutup sudah pintu tobat. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup, berhenti dari perbuatan maksiat. Serahkan diri kepada Allah secara totalitas jiwa dan raga. Bukti bahwa kita telah menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah jiwa dan raga, ayat selanjutnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Buktikan penyerahan dirimu secara totalitas kepada Allah, buktikan dengan mengikuti ya, sebaik-baik yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Maka kalau pengen hijrah, pengen tobat kok tidak mau mengikuti Quran secara totalitas, maka hijrahnya belum terbukti. Hijrah itu butuh pembuktian, tobat itu butuh pembuktian, dan itu dibuktikan dengan mengikuti Al-Quran secara totalitas pula, secara kafah pula. Nah, maka kalau baru sebatas niat belum dilakukan, hati-hati. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah punya niat namun belum kita buktikan dengan perbuatan. Bisa-bisa sebelum kita ikuti niat kita dengan perbuatan, jangan-jangan nanti azab Allah yang turun secara tiba-tiba sedang kita belum membuktikan niat kita. Maka hati-hati, kalau mau hijrah, tobat, segera ikuti. Jangan tunda besok pagi, jangan tunda esok hari. La tantadirus sobah wa antum fil masa. Kalau ingin hijrah, ingin tobat, jangan tunggu pagi hari sedang kamu berada di sore hari. Wala tantadirul masa wa antum fis sobah. Jangan tunggu sore hari untuk berbuat baik, untuk tobat, sedang kamu berada di pagi hari. Kalau nanti nunggu-nunggu, tiba-tiba Allah kirimkan malaikat mautnya untuk menjemput, pulang dalam keadaan belum bertobat karena masih menunggu tadi. Pagi masih maksiat, nanti saja nunggu sore saya tobat. Nah ternyata siangnya sudah dipanggil Allah dalam keadaan belum bertobat. Na'udzubillah. Ya, maka orang bertobat itu ingin hijrah, tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, berhenti total, kemudian serahkan diri secara total kepada Allah jiwa dan raga. Caranya bagaimana? Ikuti Al-Quran secara kafah, jangan tebang pilih. Ya, ada lagi.